Diabetes adalah penyakit yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk banyak lansia. Saat kita berbicara tentang diabetes, mungkin yang terbayang adalah penyakit yang menyerang orang muda. Tapi kenyataannya, diabetes tipe 2 yang paling umum adalah masalah kesehatan yang sering menyerang lansia. Pada usia lanjut, tubuh mulai mengalami penurunan fungsi organ. Salah satunya adalah fungsi pankreas, yang berperan sangat penting dalam memproduksi insulin. Penyakit ini tidak hanya memengaruhi gula darah kita, tetapi juga berdampak pada banyak organ tubuh lainnya. Di usia lanjut, masalah ini menjadi lebih kompleks karena banyak lansia yang sudah memiliki penyakit penyerta lain, seperti hipertensi atau penyakit jantung. Ketika kita berbicara tentang diabetes pada lansia, penting untuk memahami bagaimana diabetes tipe 2 berkembang, mengapa lansia sangat rentan terhadapnya, dan bagaimana kita bisa membantu mereka mengelola kondisi ini dengan cara yang tepat. Diabetes adalah kondisi medis yang memengaruhi cara tubuh kita mengolah glukosa, gula darah. Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Biasanya, tubuh kita memproduksi insulin untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Insulin ini diproduksi oleh pankreas, sebuah organ yang terletak di belakang perut. Pada orang dengan diabetes tipe 1, pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tidak memproduksi sama sekali. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efisien, dikenal dengan istilah resistensi insulin, atau pankreas tidak memproduksi cukup insulin untuk mengatur gula darah. Pada lansia, diabetes tipe 2 lebih sering ditemukan, dan kondisi ini biasanya berkembang secara perlahan. Meskipun ada banyak faktor risiko, seperti genetika, gaya hidup tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik, diabetes tipe 2 pada lansia seringkali sulit terdeteksi di awal. Banyak lansia yang menganggap gejala-gejalanya sebagai hal biasa. Karena bertambahnya usia, lansia lebih rentan terhadap diabetes tipe 2. Karena penurunan fungsi tubuh seiring bertambahnya usia, salah satu faktor utama adalah penurunan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak lagi mengolah gula dengan efisien. Beberapa faktor yang membuat lansia lebih rentan terhadap diabetes tipe 2 antara lain, penurunan produksi insulin. Seiring bertambahnya usia, pankreas tidak lagi memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Insulin adalah hormon yang membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Ketika pankreas tidak bisa memproduksi cukup insulin, tubuh tidak dapat mengelola gula darah dengan baik, yang mengarah pada diabetes. Peningkatan resistensi insulin. Seiring waktu, tubuh lansia menjadi lebih resisten terhadap insulin. Artinya tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efisien. Resistensi insulin ini bisa membuat gula darah meningkat, karena tubuh tidak bisa menyerap gula dengan baik. Penurunan aktivitas fisik. Banyak lansia yang tidak cukup bergerak atau kurang aktif fisik, yang berperan besar dalam mengatur kadar gula darah. Kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi pada penurunan sensitivitas insulin, sehingga tubuh lebih sulit mengatur gula darah. Obesitas. Banyak lansia yang mengalami penambahan berat badan seiring bertambahnya usia. Kelebihan lemak, terutama di sekitar perut, bisa meningkatkan resistensi insulin dan memengaruhi metabolisme tubuh, sehingga meningkatkan risiko diabetes. Penyakit penyerta. Lansia cenderung memiliki penyakit lain yang memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, dan kolesterol tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes. Selain itu, pengobatan untuk penyakit tersebut seringkali memengaruhi kadar gula darah. Perubahan pola makan. Pola makan lansia seringkali kurang sehat dan tidak seimbang. Banyak lansia yang cenderung mengonsumsi lebih banyak karbohidrat sederhana, seperti roti putih dan nasi putih, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Stres dan faktor psikologis. Lansia yang mengalami stres atau depresi, atau mereka yang merasa kesepian, lebih rentan mengembangkan diabetes karena stres dapat meningkatkan kadar gula darah.
Hormon stres seperti kortisol dapat menyebabkan tubuh melepas glukosa tambahan ke dalam darah. Diabetes tipe 2 sering kali berkembang secara perlahan, dan beberapa gejala awalnya bisa sangat halus. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami gejala diabetes, atau mereka mungkin menganggapnya sebagai bagian normal dari proses penuaan. Beberapa gejala diabetes yang harus diwaspadai meliputi sering buang air kecil. Lansia yang mengidap diabetes sering merasa haus dan buang air kecil lebih sering dari biasanya, terutama di malam hari. Rasa haus berlebihan meskipun sudah minum cukup cairan. Lansia dengan diabetes sering merasa sangat haus, bahkan setelah meminum air dalam jumlah banyak. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Salah satu gejala yang paling umum adalah penurunan berat badan yang tidak terduga. Meskipun tidak ada perubahan dalam pola makan atau aktivitas fisik, infeksi yang sering terjadi. Lansia dengan diabetes lebih rentan terhadap infeksi, karena tubuh mereka tidak bisa melawan infeksi dengan baik. Luka kecil pun bisa sembuh lebih lama. Kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki. Neuropati diabetes atau kerusakan saraf bisa menyebabkan rasa kesemutan atau mati rasa pada kaki atau tangan lansia. Kelelahan berlebihan. Lansia yang menderita diabetes sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Ini disebabkan oleh tubuh yang tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi secara efisien. Luka yang sulit sembuh. Lansia dengan diabetes lebih rentan terhadap luka atau infeksi yang sulit sembuh, terutama di kaki. Ini bisa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik. Diabetes pada lansia sering kali sulit dideteksi pada awalnya karena gejalanya yang halus dan sering dianggap sebagai bagian dari proses penuaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mendeteksi diabetes lebih dini. Beberapa cara untuk mendiagnosis diabetes pada lansia meliputi tes gula darah. Tes ini dilakukan untuk mengukur kadar gula darah seseorang setelah berpuasa. Jika kadar gula darah lebih tinggi dari 126 mg del pada 2 kesempatan yang terpisah, itu menandakan diabetes. Tes HbA1c. Tes ini mengukur rata-rata kadar gula darah dalam 2-3 bulan terakhir. Hasil lebih dari 6,5% menunjukkan bahwa seseorang mungkin menderita diabetes. Tes toleransi glukosa oral OGTT. Tes ini mengukur bagaimana tubuh merespons glukosa setelah mengonsumsinya. Ini digunakan untuk mendiagnosis diabetes gestasional atau diabetes yang berkembang selama kehamilan, serta diabetes tipe kedua. Bagi lansia yang sudah terdiagnosis diabetes, sangat penting untuk memantau gula darah mereka secara rutin. Pemantauan gula darah dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan menghindari komplikasi yang lebih serius, seperti gangguan penglihatan retinopati, penyakit jantung dan pembuluh darah, kerusakan ginjal nefropati, gangguan saraf neuropati. Dengan memantau gula darah secara rutin, lansia dapat menyesuaikan pola makan, obat-obatan, dan aktivitas fisik mereka untuk memastikan kadar gula darah tetap terkendali. Diabetes pada lansia bukanlah hal yang tidak bisa dihadapi. Dengan deteksi dini, pengelolaan yang tepat, dan dukungan dari keluarga, lansia dapat hidup sehat meskipun mengidap diabetes. Penting untuk menjaga pola makan sehat, aktif bergerak, dan memantau gula darah secara rutin. Jika Anda atau orang terdekat Anda menderita diabetes, selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan bimbingan kesehatan yang sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Dengan pendekatan yang tepat, lansia dapat mengelola diabetes dengan baik dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Penting bagi lansia untuk mengenali gejala awal dari diabetes. Beberapa gejala umum yang sering dialami adalah sering buang air kecil, terutama di malam hari. Rasa haus yang berlebihan, meskipun sudah cukup minum. Berat badan turun tanpa alasan jelas, bahkan dengan nafsu makan yang normal. Luka atau infeksi yang sulit sembuh.
terutama pada kaki, kesemutan, atau mati rasa di tangan dan kaki, kelelahan atau rasa lelah yang berlebihan, bahkan setelah tidur yang cukup. Lansia dengan diabetes juga lebih rentan terhadap infeksi dan bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh secara signifikan. Karena gejala tersebut seringkali dianggap sebagai bagian dari penuaan normal, diabetes bisa jadi terlambat terdiagnosis. Oleh karena itu, pemantauan gula darah secara rutin sangat penting untuk mendeteksi penyakit ini lebih awal. Mengelola diabetes pada lansia dimulai dengan pola makan sehat. Makanan yang kita konsumsi sangat memengaruhi kadar gula darah. Makanan dengan indeks glikemik rendah, seperti gandum utuh, ubi jalar, dan sayuran hijau, sangat disarankan karena mereka tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Penting juga untuk menghindari makanan tinggi gula tambahan, seperti makanan manis, minuman soda, dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilihlah protein sehat seperti ikan berlemak, salmon, ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan. Bagi lansia yang menderita diabetes, penting untuk makan dalam porsi kecil, tapi sering. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Menghindari lonjakan besar setelah makan. Jangan lupa untuk minum cukup air sepanjang hari dan menghindari minuman manis atau berkafein. Selain mengatur pola makan, aktivitas fisik sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah pada lansia dengan diabetes. Olahraga membantu tubuh untuk lebih efektif menggunakan insulin dan memanfaatkan gula darah sebagai energi. Bahkan berjalan ringan selama 20-30 menit sehari dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Jenis olahraga yang dianjurkan bagi lansia meliputi berjalan kaki ringan, bisa dilakukan di sekitar rumah atau taman. Yoga untuk meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki keseimbangan, dan mengurangi stres. Senam ringan atau berenang untuk meningkatkan kesehatan jantung dan otot. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, tetapi juga meningkatkan mood, mengurangi kecemasan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Tentunya, sebelum memulai program olahraga, penting bagi lansia untuk berkonsultasi dengan dokter mereka agar dapat memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Mengelola diabetes pada lansia bukan hanya soal makanan sehat dan olahraga. Dukungan sosial dan pengawasan medis juga memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kadar gula darah tetap terkontrol. Lansia yang memiliki dukungan keluarga yang peduli dan teman-teman yang dapat membantu mengingatkan mereka untuk makan dengan benar, berolahraga, atau memantau kadar gula darah, akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola diabetes mereka dengan baik. Konsultasi medis secara rutin sangat penting. Lansia dengan diabetes perlu melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara berkala, serta cek untuk komplikasi yang sering menyertai diabetes, seperti masalah mata retinopati, ginjal nefropati, dan saraf neuropati. Selain itu, pengelolaan obat-obatan yang tepat sangat penting untuk menstabilkan gula darah. Beberapa lansia mungkin membutuhkan obat diabetes tambahan, seperti metformin atau insulin, tergantung pada kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengikuti anjuran pengobatan dokter dan selalu berkomunikasi tentang efek samping atau perubahan yang mereka rasakan. Diabetes pada lansia bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikelola. Dengan pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dukungan sosial, dan pengawasan medis, lansia bisa tetap menikmati hidup dengan sehat dan bertenaga. Mengelola diabetes dengan baik akan mengurangi risiko komplikasi serius dan memperbaiki kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Jika Anda atau orang terdekat Anda adalah lansia yang menderita diabetes, ingatlah bahwa pengelolaan yang tepat akan memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih lama, sehat, dan bahagia. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan terbaik. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan komplikasi diabetes yang sering terjadi pada lansia
dan cara-cara untuk mencegahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya.